Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bina Bakti TV di konten yang ketiga ini. Seperti janji saya yang sebelumnya di konten kedua kemarin, bahwa kali ini saya akan menghadirkan jenis alat musik karinding ya. Satu jenis alat musik yang sangat unik, dimana terbuat dari bilah pohon bambu yang bisa menghasilkan intonasi suara yang cukup enak didengar. Ada yang sedikit berbeda pada kesempatan malam ini, bahwa dalam penampilan kali ini ada dupa ya Kang, dupa Cina yaitu Hio ya, sebagai mungkin tuntutan bahwa dalam memainkan karinding agar mendapat chemistry, mungkin ya, seperti itu kan, mendapat chemistry, jadi dikombinasikan dengan ada sedikit asap dupa. Dan masih bersama Kang Idon, praktisi underground di Kabupaten Ciamis, dan kali ini juga beliau menggeluti ataupun ikut berkecimpung langsung dalam mengolah atau memainkan alat musik karinding ini. Kita mulai dulu kan tanya-tanya tentang karinding ini. Sebenarnya karinding ini asli terbuat dari bambu ya Kang? Dari bambu. Ada spesifikasi khusus enggak Kang tentang bahwa ukuran harus segini ataupun berat harus segini untuk menghasilkan intonasi suara yang diinginkan? Jadi pada umumnya karinding bentuknya seperti ini, terbuat dari bambu. Ada juga yang terbuat dari pohon aren, ada juga yang terbuat dari plastik. Rata-rata karinding panjangnya tidak lebih dari 1 jengkal tangan. 1 jengkal tangan. Itu ukuran normal. Itu ukuran normal. Udah mungkin kalau misalkan kasar nama SRI, nah udah 1 jengkal tangan. Standarnya segitu. Ya, standar. Dan ini ada jarum di tengahnya. Inilah yang menghasilkan suara. Kalau kata orang Buhun, ini tuh terdiri dari 3 bagian. Ini harus 3 dan ini harus 2. Ini 3 ruas jari. 3 ruas jari dan ini 2. Dan ini pun mempunyai makna filosofis. Tilu, opat, kalima pancer raya. Jadi ini tuh nyawa dari karinding sendiri. Seperti halnya manusia, waragan manusia nggak ada nyawa, patah, mati. Ini pun kalau misalkan jarumnya patah, udah nggak bisa menghasilkan bunyi. Soulnya hilang. Tapi itu mungkin filosofi, tidak harus terpatok kepada itu sendiri. Jadi mungkin kebanyakan orang bilang ini adalah alat musik tiup. Ini adalah alat musik pukul. Lebih dominan dipukul untuk menghasilkan suara. Ya, gitu. Jadi mungkin contoh kecilnya, oke Kang, kita stop dulu dan memainkan. Nanti akan ada sesi praktikumnya. Kang Idon akan memainkan jenis alat musik karinding ini diiringi dengan gitar Sunda ya Kang, melodi gitar Sunda. Kita lanjut lagi Kang. Ini sehubungan dengan adanya dupa di sini Kang. Selain chemistry yang mungkin menjadi tuntutan bahwa akan lebih klop lagi kalau karinding dimainkan disertai dengan asap Hio ini, apalagi Kang selain untuk mendapatkan chemistry Kang? Jadi di sini saya sengaja membakar dupa ini bukan semata-mata kebanyakan orang buat manggil roh halus, enggak. Ini tuh wangi, ini tuh mengusir nyamuk. Bahkan mungkin Prabu Siliwangi juga sempat bilang, di mana aya wangian, didinya orang aya. Itu sempat kata Prabu Siliwangi sendiri. Dan saya sendiri setiap memainkan karinding selalu
disertai dengan dupa ini sendiri. Selain wangi ya mungkin mengusir nyamuk. Berarti selain ada makna khusus juga ada keuntungan Ya, yang lain juga keuntungan. dalam kita menyalakan asap hiyo. Ya. Tapi akan lebih sempurna lagi mungkin kan kalau menurut saya ini, selain asap hiyo berserta karinding, ada kawih-kawih Sunda. Itu pasti. Apakah karinding ini dikhususkan untuk mengiringi lagu-lagu Sunda atau bisa untuk lagu yang lain kan? Awal mula karinding itu sebenarnya udah dari kakek moyang, nenek moyang kita dulu. Sebenarnya itu udah bukan alat musik, Kak. Ini tuh pengusir hama buat di sawah dulunya untuk mengusir hama berang, buat mengusir burung, kelelawar. Soalnya nada yang dikeluarkan dari karinding ini sendiri resonansinya udah beberapa megahertz. Ini sampai bisa kedengeran sama kelelawar, sama hama juga kedengeran. Hasil yang dikeluarkan suara yang berbentuk getaran itu biasanya disebut resonansi ya. resonansi. Agak mirip-mirip dengan suara kelelawar ataupun lumba-lumba kalau di mamalia. Ya, Nah, untuk karinding ini sendiri kan spesifikasi khusus untuk bisa memainkan karinding ini, dalam satu bentuk karinding ini bisa berapa nada kan? Kalau di gitar mungkin kunci ada A, B, C seperti itu kan. ini tuh tergantung dari rongga mulut kita. Oh, jadi yang menghasilkan nada itu Ya, tiupan rongga dari mulut. Rongga mulut. Nah, jadi a i u e o. Oh, jadi seperti itu, pemirsa. Kita lihat bentuk karinding ini itu sendiri tidak menghasilkan beberapa nada. Justru yang menghasilkan nada itu tergantung dari Rongga mulut. mulut kita dalam memainkannya. Seperti itu ya kan. Untuk Ciamis sendiri ini ada komunitas penggemar karinding nggak kan? Mungkin kalau disebut penggemar tidak, mungkin lebih menyudut ke apa ya, grup karinding. Ada yang sering memainkannya kan? Ada. Dulu ada, saya sendiri dulu punya grup karinding tersendiri, yaitu Karinding Abi Sakti, di mana di dalamnya emang pelaku musik underground, cuman ingin meng-up budaya Sunda. Ini kan karinding ini sebenarnya karinding bambu ini bukan khas Ciamis. Kalau khas Ciamis sendiri itu karinding dari pohon aren. Untuk Ciamis khasnya itu dari pohon aren, bukan dari bambu. Pohon kawung, pohon aren. Nah, itu terkesan lebih lebar, batangnya lebih lebar, lebih pendek, dan hasil yang dikeluarkan tidak begitu nyaring, memukulnya harus kencang. Dan itu bukan dipukul tapi ditoel. Jadi seperti itu. Mainnya seperti itu. Kalau karinding dari pohon aren itu seperti itu. Enggak dipukul seperti ini. Kita ini kan dipukulnya dari sebelah sini. Ya. Kalau aren dari sini. Ditoel. Karinding toel. Nah, kalau karinding aren mah di gitu teh suaranya nyaring bisa. Ya, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita mengenai alat musik karinding ini. Yang menjadi kepenasaran saya, seperti yang pernah Kang Idun bilang tadi, bahwa alat musik karinding ini bisa disandingkan atau bisa dikombin, bisa dikolaborasikan dengan beberapa genre musik. Yang saya ingin coba tampilkan di sini, musik karinding ini akan mengiringi petikan-petikan gitar Sunda yang akan dimainkan oleh rekan Karang Taruna Bina Bakti, yaitu Saudara Ari. Coba tolong panggil Kang Ari. Ri. Nah, rekan, ini teman kami ya, Kang Ari, yang akan coba mempraktikkan bahwa
Karinding ini bisa masuk ke beberapa alat musik, ke beberapa genre musik. Dan untuk itu kita akan coba combine-kan bahwa alat musik ini bisa nyetel dengan lirik-lirik atau melodi-melodi Sunda. Kita coba kan? Siap. Mantap sekali pemirsa, demikian kombinasi antara suara karinding yang dihasilkan tadi oleh dentuman ataupun hampasan napas dari rongga mulut Kang Idon dikombinasikan dengan petikan-petikan melodi Sunda dari Kang Ari. Sekarang kita akan coba karinding akan mengiringi genre musik rock mungkin ya. Rock. Ya, rock. Kita coba dan kita saksikan. Silakan kan. Mantap. Bisa diambil kesimpulan, saya pribadi bisa menyimpulkan bahwa satu jenis alat musik ini, karinding ini bisa masuk ke beberapa genre musik, bukan hanya sebagai pengiring. Tadi kita dengar sendiri, dia ambil bagian dalam beberapa melodi, mungkin ya bisa disebut melodi dalam musik yang baru saja kita dengar. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan saya coba kembali bertanya kepada Kang Idon masih tentang di seputaran karinding ini, bahwa apakah sempat terbersit Kang Idon untuk mengenalkan karinding ini lebih luas lagi ke halayak ramai? Jujur, saya punya teman orang Rancah namanya Kang Ipung. Dia langsung di email dari orang Eropa. Orang Eropa. Si orang Eropa sendiri memesan 5.000 unit karinding. 5.000 unit karinding, dan si Kang Ipung sendiri dia nggak menyanggupi. Bukan nggak menyanggupi. Dia bisa. Dia berpikiran takutnya karinding ini diakui oleh Eropa, diakui oleh mereka.
Jujur Kang Ipung buatan Kang Ipung bagus, rancah. Udah kasuhor kemana-mana lah, muncul kasar mana. Jadi emang beliau bikin karinding itu emang benar dengan hati. Jadi memenuhi syarat karinding. Ini kan karinding itu bambunya ini nggak bisa langsung bambu. Kita ngambil bambu dibikin nggak gitu ah. Jadi ini tuh ada proses khusus. Ada proses khusus. Jadi direndam dulu di kolam, direndam selama 40 hari supaya harus 40 hari. Harus 40 hari. Itu bakas terlama 40 hari. Dengan kadar suhu air itu sendiri ada itu random. Random. Jadi relatif gitu ya. Relatif. Jadi direndam dulu di air, di balong. Jadi biar kelenturannya pun bisa diatur. Nggak bisa langsung ngambil langsung dibikin, enggak. Dan karinding sendiri bukan ada pengiringnya, ada celempung, ada gong tiup, ada raini stick, ada tolengat. Jadi mungkin buat referensi kalau misalkan pengen lihat ada karinding Kawi Sakti, grup karinding saya sendiri. Kalau mungkin buat bukan kiblat tapi ya referensi buat orang ada grup-grup karinding, ada karinding Attack. Itu mereka emang udah pakai celempung kalau misalkan di musik kontemporer sekarang drum. Terus tolengatnya mungkin melodi ataupun trompet, saksofon bisa. Jadi udah ada nada tersendiri, udah ada lagu-lagu tersendiri. Ada celempung juga, ada celempung indung, ada celempung anak, ada celempung renteng. Jadi nggak bisa main sendirian. Kalau misalkan buat tambah kesel main karinding mungkin bisa. Tapi kalau misalkan buat manggung itu ada pengiringnya juga. Ada pengiringnya. Referensi tadi grup karinding ini siapa kan? Karinding Attack. Itu di mana kan? Karinding Attack di Bandung. Di Bandung. Nah, di Bandung. Jadi mereka mungkin buat kalangan kita udah senior mungkin ya. Udah jadi kiblatnya grup karinding. Karinding Attack itu sendiri yang akan tahu apa sudah pernah rekaman atau menelurkan album itu kan? Karinding Attack albumnya udah banyak kak. Jadi Karinding Attack juga sempat tur Eropa. Dia jadi mengenalkan karinding ini sendiri di halayak ramai, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, di mata mancanegara juga. Sudah go internasional. Karinding Attack. Mungkin Gerbang Kerajaan Serigala kalau nggak salah albumnya. Gerbang Kerajaan Serigala kalau nama albumnya. Nama albumnya. Mantap sekali pemirsa, rekan kaula muda semua, bahwa jelas untuk karinding ini sendiri kita sebagai kaula muda tidak bisa memandang sebelah mata atau membiarkan begitu saja sampai bila mana suatu hari nanti karinding ini diakuisisi oleh pihak lainnya. Ya. Nah, untuk itu ada sedikit motivasi ataupun dorongan mungkin dari saya pribadi, coba hidupi atau maknai karinding ini sendiri, bahwa jelas ini bukan sekedar alat musik ya. Lebih dari itu sendiri mungkin bisa jadikan bahwa ini jati diri kan, secara tradisional, secara dilihat mungkin dari bahan mudah didapat di sekitar kita, dan memang kalaupun kita harus wajib untuk melestarikan ya kan? Ya, harus. Wajib melestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan dia. Sekarang kapan lagi? Nah itu dia. Jadi untuk rekan kaula muda sendiri, kita jangan terpaku pada modernisasi dalam bermusik khususnya. Terkait untuk karinding ini sendiri, jelas seperti dari Kang Idon bilang, orang Eropa sendiri memesan sampai 5.000 unit, 5.000 buah karinding. Dan itu ke orang Ciamis, orang Ranca. Suatu kebanggaan mungkin untuk orang Ciamis dan orang Ranca ya. Orang Ranca. Nah untuk selanjutnya mungkin Kang ada tambahan mungkin Kang untuk rekan-rekan kaula muda semua, bahwa bagaimana sih seharusnya sikap kita untuk bisa sedikit tergerak dalam melestarikan sesuatu yang menjadi
sudah menjadi ciri khas atau budaya di kita ini, khususnya untuk Karining ini kan. Ada motivasi tersendiri ya untuk para rekan kita di sana kan. Jadi jangan malu meng-up budaya kita sendiri. Jangan malu dilihat, itu mah vintage udah lama. Jangan malu, karena sebaik-baiknya musisi dialah yang memahami musik, bukan menguasai. Memahami ya kan? Ya. Menghargai sebenar-benarnya apa musik itu sendiri ya kan? Ya mungkin ada sedikit pesan tersendiri dari perbincangan kita malam ini, bahwa ada beberapa ataupun mungkin di luar sana banyak yang seharusnya kita perhatikan, yang seharusnya kita pedulikan, yang seharusnya kita pelihara. Sebagai salah satu contoh ini adalah Karining ini sendiri, bahwa dia terlahir jelas dari nenek moyang kita kan, dan ini mungkin bisa menjadi trademark atau ciri khas kita, jati diri kita, budaya kita. Dan bukan tidak mungkin suatu saat ini akan menjadi tolok ukur ataupun role model khusus untuk daerah Ciamis sendiri, tidak menutup kemungkinan. Dan untuk itu pula perlu sentuhan, perlu kepedulian kita sendiri dalam melestarikan ataupun memelihara budaya yang ada di sekitar kita. Untuk itu terima kasih untuk Kang Idon. Mungkin ada yang akan disampaikan lagi kan sebelum kita closing? Oh ya, satu lagi. Dulu waktu tahun, kalau nggak salah tahun 2016 apa 2015, rekor muri Karinding terbanyak itu dapat oleh Ciamis, dan itu dilaksanakan pernah dilaksanakan di Lapok sebanyak 1.571 orang. Muri Indonesia kan? Muri Indonesia. Rekor Indonesia. Ya, sebelumnya didapat di Bandung kalau nggak salah. Dulu di Bandung cuman nggak nyampe 1.000. Kalau nggak salah nggak nyampe 1.000. Itu tahun 99. 1.000 alat musik, 1.000 orang yang memainkan. 1.000 Karinding. 1.000 Karinding. Dan mungkin buat tahun 2015 kemarin dipegang muri oleh Ciamis di Lapok dilaksanakannya. Mantap, Ciamis memegang peran penting ya dalam rekor muri untuk Karining ini sendiri. Ya, rekan muda semua, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bahasan sedikit bahasan singkat ya tentang alat musik Karining itu sendiri. Dan saya terima kasih kepada Kang Idon yang sudah setia ya mendampingi kami dalam memberikan beberapa wawasan terkait alat musik. Di depan kemarin mungkin Kang Idon sempat mengenalkan musik underground khusus untuk daerah Ciamis, dan kali ini beliau membawa Karinding, satu alat musik yang unik kalau boleh saya bilang. Dan terima kasih Kang Idon atas waktunya, terima kasih atas pelajarannya juga Kang Ari. Terima kasih Kang. Demikian rekan muda semua, para pemirsa dimanapun Anda berada, salam hormat dari kami Karang Taruna Bina Bakti Desa Bojongengger. Tetap lestarikan budaya, tetap lestarikan tradisi, karena itu kelak menjadi jati diri kita sendiri. Betul kan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tutipor.